Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini takwa berkaitan dengan misi ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha atau lebaran kurban dan juga lebaran ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menandaskan bahwa daging dan darahnya yang dikorbankan tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa. Timbul pertanyaan, apa takwil dari ayat ini di dalam situasi dan kondisi postmodern seperti sekarang yang sedang kita alami. Kita ingat di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menandaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Layanala, tidak akan sampai Allah kepada Allah luhumuha, dagingnya yang dikorbankan itu, wala dima'uha, tidak pula darahnya, walakin, tapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, takwa minkum, dari kalian. Kadzalika, demikianlah, sakhkharaha, Allah telah menaklukkan hewan, lakum, untukmu, litukabbiru, agar Allah Subhanahu wa agar kalian litukabbiru, takbir Allah kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kalian, wa basyiril muhsinin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini ada beberapa istilah yang menarik perhatian bagi kita. Pertama adalah luhum, daging. Kedua, dima, darah. Keempat, takwa. Kelima, sakhkharaha, penaklukan. Keenam, litukabirullah, mengagungkan Allah. Ketujuh, ala mahadakum. Dan kedelapan, muhsinin. Tentu kalimat-kalimat atau frasa di dalam surat Al-Hajj ayat 37 itu mengandung makna yang mendalam dan mengundang kepada kita untuk menghayati, menelaah, dan interpretasinya di dalam segala aspek kehidupan. Kita mulai dari kalimat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kritik terhadap ritualisme simbolik yang hanya menonjolkan tentang lahiriahnya, tentang penampilan luar saja. Maka di situ dikatakan darah dan daging adalah penampilan luar yang kita kelihatan. Maka di sini kritik. Kurban bukan hanya penampilan lahiriah. Daging dan darah dipahami sebagai metafora dari simbol keagamaan lahiriah
yang dalam banyak praktek di zaman modern ini pandang kehilangan makna karena terdistorsi oleh budaya konsumtif, pamer, dan kekuasaan simbolik, sehingga yang ditonjolkan adalah simboliknya, yang ditonjolkan adalah lahiriahnya, padahal nilai dibalik itu yang paling penting di dalam ibadah kurban tersebut. Jadi ini merupakan pesan ketuhanan, tidak dibatasi oleh bentuk ritual belaka, tetapi menyentuh kedalaman makna dan moralitas bagi umat manusia. Ini salah satu makna la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kemudian ditegaskan kalimat berikutnya, walakin yanaluhut taqwa, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa minkum, darimu. Jadi takwa darimu, bukan darahnya, bukan lahiriahnya, bukan simboliknya, tapi nilai ruh dari ibadah tersebut. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa pengorbanan, yang memang itu termanifestasi di dalam penyembelihan hewan. Yang menjadi konsumsi hewannya itu adalah bagi umat manusia, yang konsumsi hewan tersebut mencakup segala lapisan. Beda dengan zakat fitri dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala konsumennya, konsumsinya, yang memakan, yang menikmatinya, yaitu 8 asnaf sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 60. Tapi kalau kurban itu konsumsinya seluruh umat manusia, baik yang memakannya, yang menyembelihnya, yang memelihara, yang mengurus, dan siapapun, termasuk juga 5 konsumsi atau yang berhak memakan hewan tersebut. Kalau kita telusuri Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ada atimu, ada berikan makan, ada al-ba'is, ada al-fakir, dan segala lapisan masyarakat, bukan hanya fakir miskin kalau daging kurban itu, tapi orang kaya pun boleh. Sehingga kalau kita telusuri, hewan kurban itu dinikmati oleh siapapun, dan Rasulullah SAW pun mencontohkan di dalam prakteknya. Beliau menyembelih hewan kurban 63 ekor. Kemudian setelah disembelih oleh beliau 63, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Dan setelah penyembelihan, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya untuk memilah, untuk mengambil dari daging tersebut, daging yang sembelihan itu. Dan kata Rasulullah SAW, ambil sebagian dagingnya dan masak di tempat. Sehingga para sahabat setelah menyembelih hewan kurban, setelah merecah, memasak dagingnya dan memakan daging yang telah disembelih atau yang telah dimasak itu. Jadi mulai dari pakulu, dimakan di tempat penyembelihan. Kemudian wa'atimu, berikan orang yang membutuhkan, al-ba'is wal fakir, baik yang ba'is maupun yang fakir, baik yang membutuhkan karena tidak pernah memakannya ataupun yang menginginkan. Sidang Jumat rahimakumullah, jadi jelas bukan lahiriahnya, karena kalau lahiriahnya dimakan bersama, dimakan oleh siapapun, tidak ada pengecualian. Maka nilai yang di sisi Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Takwa dimaknai sebagai kesadaran etis, hukum yang bukan hukum membelenggu manusia, tetapi itu penampilan pengorbanan, jadi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia yang penuh relativisme ini, takwa menjadi resistensi spiritual terhadap hegemoni kekuasaan, kapitalisme agama, dan formalitas sosial. Ayat ini menegaskan otentisitas pengalaman spiritual, bukan tunduk pada standar tunggal yang dipaksakan,
Takwa adalah kesiapan diri untuk menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang membawa kerusakan baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Jadi ketulusan dan kesadaran diri itu lebih penting dari kepatuhan simbolik. Kemudian yang ketiga adalah kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menaklukkan, menundukkan hewan itu bagimu. Jadi kalimat ini mengandung arti penundukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk kepada manusia. Jadi ini kesadaran lingkungan, kesadaran ekologis. Ada pembagian tugasnya. Siapa yang berhak untuk menaklukkan hewan tersebut? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada manusia. Silahkan hewan-hewan tertentu ditundukkan di dalam berkurban. Silahkan dinikmati bersama. Ini merupakan kesadaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan atas alam merupakan amanah dari Allah. Maka kita sadar bahwa dengan kurban ini kita menerima amanah dari Allah berupa alam, harus disesuaikan, ditundukkan atau dimanfaatkan sesuai dengan aturannya, jangan sembarangan. Sidang Jumat rahimakumullah, kalimat berikutnya adalah litukabbirullah ala ma hadakum, mengagungkan Allah. Jadi kalau tadi Allah Subhanahu wa taala telah menaklukkan hewan kepada kita, bukan kita yang sombong terhadap hewan itu. Bukan kita merasa berkuasa di alam semesta. Karena ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penyembelihan itu dianjurkan untuk takbir kepada Allah. Yang di sini menampilkan tidak ada yang kuasa yang penuh, tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini dikatakan ala mahadakum, petunjuknya dari Allah. Jadi kita harus tunduk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakan alam semesta ini. Jadi pesannya agungkan Allah bukan hanya dalam suara takbir belaka, tetapi juga dalam kesadaran sikap yang jelas. Maka dikuncilah oleh di dalam ayat ini wabasyiril muhsinin. Beritakan gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Beritahukan kepada orang-orang yang berbuat ihsan itu kegembiraan. Jadi ada nilai ihsan. Ihsan itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa ihsan? Yaitu Rasul menjawab anta'budallah ka'annaka tarah wa illakum tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihat dan memang Allah tidak bisa dilihat, yakini bahwa Allah itu melihatmu. Jadi kesadaran akan dilihat, kesadaran akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada pengorbanan hewan yang sifatnya lahiriah tapi isinya adalah ruhaniah. Misinya adalah takwa, meningkatkan takwa kepada Allah, dipraktekkan dengan takbir, mengikuti petunjuk Allah ala mahadakum, dan juga ditetapkan, dimanifestasikan di dalam ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ucap, sikap maupun tindakan. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kurban ini kita bisa meningkatkan ihsan, karena pembebasan spiritual dan sosial di tengah krisis moral di zaman modern ini, kita harus tetap berbuat ihsan, yaitu ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan apabila tidak melihatnya kita sadar akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada amanah berkaitan dengan alam tadi di dalam ibadah kurban ini, dan juga amanah yang berkaitan dengan diri sendiri.
Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata indat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut kami garis bawahi dari surat Al-Hajj ini sebagaimana diungkap pada khutbah yang pertama. Yang pertama adalah frasa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ini mengandung makna penolakan simbolik kosong pada ritual tanpa makna. Jadi harus ada makna ibadah kurban itu di samping ritual secara lahiriah, tapi peningkatan ruhiyah. Kemudian walaki yanaluhut taqwa minkum. Jadi ada spiritual otonom yang bukan hanya legalitas, tapi itu usaha untuk peningkatan yang sifatnya rohani. Litukabbirullah ala ma hadakum, yaitu mengagungkan Allah, maka dengan menaklukkan hewan di tangan kita, maka kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan. Dan sekarang di zaman modern ini kan justru dengan kurban itu nampak pemisahan antara orang kaya dengan orang miskin. Karena yang ngurus itu biasanya orang-orang kaya tenang saja, sudah mempercayakan, tidak terlibat pengurusan, tidak terlibat capek, yang penting minta bagian, sehingga tidak peduli apa yang dilakukan oleh para relawan pengurus kurban. Padahal itu ada kerjasama, seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu bukan orang jagal, beliau adalah pemimpin agama, beliau adalah pemimpin negara. Tapi ketika kurban, beliau menyembelih sendiri. Jadi terlibat sendiri memasak di dapurnya. Beliau juga terlibat sendiri mencincang dagingnya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan kesiapan sosial dengan sesama umat manusia. Maka di situ walitukabbirullah ala ma hadakum. Kemudian yang berikutnya adalah wabasyiril muhsinin. Selalu meningkatkan ihsan. Jadi ada ihsan, ada takbir, ada takwa, ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita lakukan mempunyai nilai yang tinggi, khususnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.